Oke Bapak Ibu, hari ini saya akan bicarakan tentang impian dan sikap. Materi ini penting sekali Bapak Ibu, bukan hanya untuk Anda yang baru, bukan hanya untuk yang baru bintang 3 Bapak Ibu, tapi juga untuk yang sudah sukses, terima reward segala macam penting, karena ini dasarnya. Kenapa dasar itu penting? Kadang-kadang orang sukses lupa dasarnya. Waktu dia belajar, kata Pak Rizky belajar. Waktu dia udah setengah sukses, dia ngajar Bapak Ibu. Ketika udah sukses, dia lupa. Jadi dia sudah tidak punya impian dan sudah tidak punya sikap positif lagi. Akhirnya berhenti bisnisnya sampai di situ aja. Bahaya Bapak Ibu kalau tidak tahu yang satu ini. Siap? Ya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, impian. Anda punya impian nggak? Ya. Kalau Anda bilang punya impian, Anda tahu nggak impian itu apa? Impian itu adalah segala sesuatu yang Anda sangat-sangat inginkan dan harus terwujud. Jadi bukan cuma sekedar keinginan, tapi benar-benar harus terwujud. Punya nggak impian yang harus terwujud? Harus. Garis bawahi harus. Bukan cuma sekedar keinginan. Jadi kalau saya tanya Anda mau BMW nggak? Anda bilang mau deh. Anda mau punya rumah bagus nggak? Mau dong. Anda punya impian apa? Bahagiain orang tua. Percaya nggak itu impian? Kagak lah. Tapi orang kalau bilang impian itu dengan dalam sekali dan kadang sampai meneteskan air mata. Itu yang namanya impian. Nah makanya Bapak Ibu, kalau saya bicara soal impian tuh penting sekali. Jangan cuma gampang punya. Mulutnya punya, muka ngeblank. Punya. Mukanya ngeblank gitu, kosong. Kalau bilang punya betulan. Nah impian itu adalah sesuatu yang harus terwujud. Jadi kalau Anda bilang Anda punya impian BMW, harus nggak? Contoh kayak saya, impian saya BMW Bapak Ibu. Kenapa? Waktu saya naik motor, saya habis presentasi itu, di presentasi kalau sukses dapat BMW Bapak Ibu, langsung di pikiran saya langsung terus mikirin BMW. Walaupun saya naik motor bebek, tapi saya terus mikir BMW. Akhirnya saya jatuh, tangan luka, mata luka, kayak preman lah. Padahal nyium aspal. Itu karena saya punya impian BMW Bapak Ibu. Di kamar kos saya, di dekat Maranatha itu, tembok-temboknya itu penuh dengan foto-foto BMW, saya tempelin. Itu namanya impian. Walaupun masih punya motor, tapi terus pikirannya BMW. Ngotot Bapak Ibu. Setiap ketemu mobil BMW, saya pegang itu lambangnya. Saya pegang, amin. Orang lain bilang, gila. Sekarang saya punya mobil banyak Bapak Ibu, BMW dan lain-lain. Orang lain yang gila beneran Bapak Ibu. Iya. Biarin dulu orang ketawa, emang gila sih. Orang lain lihat BMW, saya cuma datengin, saya pegang. Lambangnya saya pegang tuh, kebiasaan tuh. Amin gitu. Sekarang saya mau beli apa? BMW seri berapa? Tinggal sebut, mau kapan? Besok. Mau kapan? Besok, lusa, atau kemarin? Terserah. Loh, orang punya uang bebas waktu kok. Mau besok, lusa, kemarin juga bisa. Udah lewat ya? Gak masalah Bapak Ibu, orang kaya kok. Orang kaya kalau ngomong tuh biasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Anda punya impian apa enggak? Itu penting sekali. Kenapa penting? Impian dan sikap, nanti saya akan jelaskan sikap positif. Impian dan sikap itu menentukan 95% sukses. 95, sisanya 5% itu teknis. 95 banding 5, jauh. Albert Einstein mengatakan, sukses itu 95% impian, sisanya teknis. Thomas Alva Edison mengatakan 90% sukses ditentukan oleh impian atau kemauan. Sisanya teknis. John C. Maxwell mengatakan sikap menentukan 95% sukses. Sisanya teknis. Jadi ada yang bilang impian, ada yang bilang sikap. Saya simpulkan, impian dan sikap menentukan 95%. Jangan main-main Bapak Ibu. Sisanya cuma teknis. Nah, Anda sudah tahu kan, impian adalah sesuatu yang Anda inginkan. Nanti saya akan bahas di belakang. Tapi sekarang saya bahas yang teknis dulu. Anda tahu nggak teknis itu apa? Teknis itu segala sesuatu yang berhubungan sama latar belakang Anda. Anda sekolah di mana? Anaknya siapa? Nggak pinter ngomong, nggak punya teman, pendiam, minder, pemalu, saudaranya pocong. Itu nggak penting, Bapak Ibu, nggak penting. Saya ini nggak bisa sukses karena saya punya tante suster ngesot. Nggak penting. Itu latar belakang. Mau
anaknya siapa kek, mau sekolah di mana kek, itu nggak penting. Nah, buktinya gini, Bapak Ibu cari orang kaya, Bapak Ibu tanya, hai Pak, kenapa bisa kaya? Dia akan bilang, dulu saya susah, saya miskin, tapi saya mau bangun rumah, mau beli mobil, mau bahagiain orang tua, mau ajak papa ke luar negeri, mau ajak mama ke luar negeri, mau dan mau. Tapi kalau orang miskin ada tanya, kenapa Pak miskin? Wah, dulu saya susah banget, susah setengah mati, sekarang tetap susah. Maksud lo? Iya tetap maksudnya. Terus nggak ada cerita ya, tetap aja susah. Kenapa? Soalnya saya nggak bisa ngomong, nggak bisa gaul, nggak punya keluarga kaya, papa saya miskin, nggak bisa sekolah. Selalu dengan kata nggak bisa. Berarti orang sukses selalu berpikir mau, orang gagal berpikir tidak bisa. Sedangkan untuk sukses itu bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Jadi mau atau tidak mau itu jauh lebih penting daripada bisa atau nggak bisa. Yang penting mau dulu Bapak Ibu. Karena kalau Anda sudah mau, yang nggak bisa bisa belajar. Yang penting Anda mau, Anda bisa belajar supaya yang nggak bisa jadi bisa. Tapi kalau sudah nggak mau, bagaimana mau belajar? Jadi hilangkan otakmu dari isinya nggak bisa. Jangan pakai kata bisa nggak bisa, tapi mau apa enggak lo. Jadi kalau saya tanya apa impian Anda, itu sama dengan apa yang lo mau, bukan apa yang lo bisa. Kalau sampai detik ini Anda masih berpikir bisa atau nggak bisa, miskin. Masa depan miskin, nggak cuma sekarang, masa depan miskin. Nggak usah ngayal masa depan, pasti miskin. Tapi kalau Anda sekarang berpikir apa yang saya mau kaya, selesai. Ucapanmu ada doamu. Anda sudah berpikir kaya, Anda sudah mau kaya, kejadian. Ya, bagi Anda yang masih baru-baru bergabung di sini, pasti otak isinya penuh dengan bisa nggak ya? Rumah Pak Luis 30 miliar. Bisa nggak ya? Nggak usah mikir bisa Bapak Ibu. Mau, selesai. Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Yang penting berusaha maksimal, Tuhan menentukan. Jangan dibalik. Anda sesukanya mah Tuhan berusaha, manusia menentukan. Maksudnya apa? Ya kalau memang Tuhan mengizinkan, tuh kan? Ya kalau memang Tuhan, loh awalnya kalau memang Tuhan, belakangnya kalau memang Tuhan mau saya kaya, ya saya kaya lah. Loh. Berarti kalau Tuhan berusaha, manusia menentukan oke apa enggak belakangnya. Ya kalau memang Tuhan mau gue punya rumah mewah, ya gue punya lah. Keren banget. Jadi kan Tuhan yang disuruh berusaha, Anda yang menentukan. Dodol lo. Kebalik, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Jadi yang penting kita punya impian, sisanya itu urusan belakangan. Karena bisa atau nggak bisa berubah. Impian dan sikap 90%, teknis itu 5%. Nah, apa impian Anda Bapak Ibu? Impian Anda tuh bisa macam-macam. Saya tanya apa impian Anda, isinya banyak gak di sini otaknya? Macam-macam. Ada yang mau punya impian buat orang tua, beliin rumah buat mama kita dari muda sampai tua, rumahnya jelek, ngontrak terus sampai sekarang. Karena kerjaannya ngurusin lo terus, mikirin lo terus. Udah kecil jelek, bau, hitam, hidup lagi, nggak bisa balas budi orang tua, dia mikirin lo terus. Makanya dia nggak bisa mikirin diri sendiri. Kasihan orang tua kita. Kenapa nggak kita pikirin suatu hari nanti ulang tahun mama kita kasih amplop aja, dalamnya kunci. Dia nanya kunci apa? Yuk mah, kita main ke perumahan. Suruh mamanya pilih. Yang mana yang bagus? Yang bagus mah begini. Ya udah mah, buka pakai kuncinya itu. Aduh merinding jadinya. Punya nggak impian seperti itu Bapak Ibu? Mukanya pada. Sumpah gue baru kepikir barusan. Rumah kontrakan dari kecil sampai gede nggak berubah-ubah. Sekarang Anda pikir bagaimana caranya Anda memberikan yang terbaik buat mama Anda. Belikan rumah buat mama Anda. Kasihan kontrak terus, betul nggak? Sekarang papa Anda suka mobil nggak yang namanya cowok? Kalau bapak-bapak suka apa? Bahas mobil kan? Anda tahu kok dia pengen mobil itu? Dia pengen mobil itu Bapak Ibu, tapi nggak ngomong. Suatu hari ulang tahun Bapak Ibu, diam-diam Anda taruh mobilnya di depan halaman. Set, kepikir nggak? Dia ulang tahun, dia bangun Bapak Ibu, subuh-subuh, dia sholat mungkin, dia bangun, set, dia bingung, mobil siapa nih? Dia bingung Bapak Ibu, ternyata ada kartu gede banget Bapak Ibu, happy birthday, Papa. Itu kalau kejadian itu papa mama mana tuh udah nggak bisa ngomong lagi, cuma netes air mata. Cukup itu aja Bapak Ibu, kita udah senang enggak? Nggak ada kata lain yang bisa ngegantiin itu. Papa mama Anda suka ke luar negeri nggak?
Suka nggak? Udah ulang tahun kasih bapak ibu. Kalau papa mama Anda tanya, ayo ke luar negeri yuk, pasti jawabnya apa? Oh, enggak usah. Gitu, orang tua kan suka enggak perlu, enggak. Oh ya nggak usah, nggak perlu. Ya mah, udah disiapin tiketnya. Oh iya, oh gitu. Ya udah dibeliin pak tiketnya. Oh gitu. Langsung matanya, kapan? Asik. Papa mama Anda juga manusia, juga pengen keluar negeri. Punya nggak impian seperti itu bapak ibu? Hah? Anda sendiri punya nggak impian? Mobil, rumah, ada? Mobil bagus. Anda bayangkan Anda kesini naik apa sekarang? Ngaku lagi. Anda kesini naik apa? Angkot, aduh angkot. Angkot tuh mobil bersama bapak ibu. Angkot itu mobil gak sopan. Masa pintu belum dibuka Anda udah masuk? Pak Rizky masuk mobil, Pak Elvan masuk mobil, buka pintu. Pak Henry, buka pintu. Pak Fungnya semua buka pintu masuk. Anda mau mobil angkot lewat belum? Nggak sopan. Udah masuk ngacak-ngacak 46. Mobilnya siapa masuk 75 sekarang? Udah naik 75. Zaman saya sekolah dulu 46. Sekarang udah 75. Lebih parah lagi ya. Kadang-kadang 86. 86. Oh, pantatnya di luar gitu. Angkot please deh bapak ibu. Punya nggak impian mobil bagus? Hah? Minimal Accord, Camry, ya semiskin-miskinnya Civic, CR-V, itu paling miskin lah. Kalau udah naik sedikit, baru BMW, Mercy, Audi, naik lagi Jaguar, ya something like that lah. Itu baru naik level. Nah, rumah sekarang. Anda punya rumah bagus nggak? Anda pulang dari sini, coba bayangin rumah Anda. Bete apa seneng lihat pulang rumah Anda tuh? Remang-remang, keramik pecah-pecah, redup-redup, pojokan pocong. Ke rumah saya mah pojokan lampu minimalis putih gitu. Anda ngikut-ngikut pakai pesan pocong di ujung ini. Tuh apaan tuh? Bantuan lampu. Ya, putih gitu pocong. Ya soalnya saya kalau image-nya tuh kalau rumah redup, remang-remang tuh image-nya langsung ada pocong bagus tuh. Iya tuh bagus. Coba Anda bayar, cocok nggak? Oh rumah saya 30 miliar, nggak cocok ada pocong di situ. Rumah Anda pocong, cocok. Betul nggak? Anda mau nggak punya rumah bagus? Anda harus manfaatin loh di Bandung loh. Seluruh Indonesia tuh datang lihat rumah saya. Rumah saya tuh dibicarakan di seluruh Indonesia. Bahkan sampai luar kota semua tahu. Anda kalau yang dari Bandung atau dekat Bandung, manfaatin, ajak grup lihat. Nggak usah masuk, di luar aja. Sembarangan mukanya udah langsung. Sembarangan udah langsung mau begini. Boleh, nggak masuk lah, lewat aja lewat. Gitu, tujuh tunjuk. Pas saya dari dalam lihat, oh apa tuh? Maling lewat. Kalau orang lain saya usir lah, tapi kalau Anda tinggal tunjukin One Vision gini kan langsung oke. Tetap di luar. Di luar mah tetap nggak masuk. Ya kan? Kalau bukan One Vision pergi, One Vision di luar. Peringkat tertentu baru boleh masuk. Sesuai dengan PBO. Ujung-ujungnya gitu lagi, Pak. Iyalah sembarangan. Marmornya 3,5 miliar, lu injek-injek. Tuh, bisa jamuran. 3,5 M lo injeknya sembarangan lo ya. Jejak orang miskin nggak bisa dihilangin. Merusak. Orang sukses itu baru bisa dilap. Ya, cuci kaki dulu ya. Sebelum datang ya, cuci kaki, cuci tangan. Sembarangan. Pintu saya jamuran semua nih. Dia sih ada alarm soalnya, alarm orang miskin. Miskin negatif datang bunyi. Omsetnya kecil langsung anjing keluar. Tapi kalau yang Royal Crown langsung pintunya kebuka otomatis. Nah habis itu ada suara omset gitu. Memang rumah saya tuh matre banget. Maklum ngabisin duit banyak Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu punya impian itu ya, rumah bagus. Nah sekarang impian apa berikutnya? Bangun rumah ibadah. Punya nggak? Menyumbang ibadah haji. Masa nganterin terus ibadah haji? Mama saya sudah nganter haji 10 kali nganter, jemput 10 kali, terus saja kan. Kapan kesananya ya? Ada impian seperti itu, mau nggak? Luar biasa ya, impian itu sangat dalam Bapak Ibu ya.
buat anak-anak Anda mau sekolah ke luar negeri, sekolah yang terbaik. Pendidikan mahal nggak? Kalau yang bagus mahal nggak? Kalau nggak punya duit terpaksa anaknya di pinggir kali Ciliwung. Bikin banjir tuh kali Ciliwung ya. Di Bandung saya nggak tahu kali apa. Cikapundung. SDK Sekolah Dasar Kali. SDKC Sekolah Dasar Kali Cikapundung. Kacau banget sih. Kalau nggak punya duit pasti terpaksa. Tapi kalau punya duit sekolah internasional kan kerennya di Stanford, di Singapore International School, keren. Ya, nah sekolah di mana anak ya? SDKC. Wah, apaan tuh? Nggak usah nanya. Tersinggung. Sekolah Dasar Kali Cikapundung. Punya impian seperti itu Bapak Ibu? Apapun impian Anda itu pasti terwujud. Percaya nggak? Harus punya impian dulu. Ya, nah itu impian sangat-sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah sekarang tahu gajah sirkus? Itu gajah sirkus itu ternyata ya, itu kan gajah sirkus kan gede banget ya. Diikatnya di sebatang pasak, kecil pasaknya, tapi itu gajah sirkus nggak bisa kemana-mana. Sekarang saya tanya, itu gajah sebenarnya bisa nggak kemana-mana? Mau nggak dia kemana-mana? Tapi kenapa dia nggak kemana-mana? Ternyata ketika diselidiki, dari kecil seekor gajah sirkus itu diikat pakai rantai. Kakinya sakit Bapak Ibu, tiap dia pergi, tiap dia lihat balon gitu, pengen main balon. Sakit kakinya. Akhirnya gajah itu berkesimpulan kalau dia pergi sakit. Titik. Sampai dia gede, ya namanya gajah dewasa, itu bisa nyabut pohon. Pohon besar dicabut, ketok kepala lo, bus. Lo ditiup semua, pergi semua. Ngamuk dia, sirkusnya bubar, betul nggak? Tapi ternyata dia nggak bisa kemana-mana karena diikat di tali dan pasak pendek. Ketika dia mau pergi, dia lihat ada kakinya keikat, sakit. Kalau kita undang gajah itu ke sini, kira-kira Anda bilang dia bisa pergi? Gajah itu ngotot nggak bilang apa? Gajah itu akan bilang nggak bisa. Anda bilang bisa. Anda bilang bodoh lo, dia akan bilang on lo. Gajah itu pasti bilang, gue tahu, gue dari kecil nggak bisa. Gue paling tahu diri gue sendiri. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Kayaknya pernah denger ya. Yang ngomong kayaknya dari sini kayaknya nih. Siapa ya? Kayaknya kemarin tuh pas diundang ke Grand Ope. Lu pasti bisa, kagak bisa. Gue dari kecil tuh nggak bisa gitu-gituan. Gue tuh paling tahu diri gue sendiri. Kayaknya orangnya ada di sini. Scanning. Muka-muka cupu itu. Anda gajah bukan? Berarti kalau Anda bilang nggak bisa, berarti Anda manusia, berarti Anda tidak boleh bilang tidak bisa, Bapak Ibu. Albert Einstein berkata, kalau otak mau kepake, berpikir bagaimana, bukan bisa nggak bisa, gimana ya, langsung muter otaknya, kerja otaknya, nut gitu. Anda punya otak dibiarin. Kenapa Anda bilang nggak bisa? Otaknya langsung off. Otak itu luar biasa, Bapak Ibu. Jangan sembarangan sama otak. Otak itu kalau dipakai sepenuhnya, otak itu bisa menggerakkan benda tanpa kita sentuh. Minum, gelasnya datang, set. Anda bisa bayangin, makan, datang nasi goreng, set. Loh itu serius Bapak Ibu, ada bukunya. Albert Einstein bilang manusia di dunia hanya pakai 10% otaknya. 90% disayang-sayang, masih diplastikin. Nggak pernah dipakai. Otak manusia luar biasa Bapak Ibu. Manfaatkan, gunakan. Untuk impian Anda tuh pasti akan luar biasa hasilnya. Makanya banyak orang seperti gajah jadi trauma. Betul tidak? Mau ngapa-ngapain trauma. Soalnya dulu gagal. Soalnya dulu sakit. Mau ngapa-ngapain trauma. Soalnya nggak bisa. Soalnya dari kecil miskin. Anda tahu nggak kenapa Anda waktu kecil pengen impian jadi orang kaya, tapi tambah gede tambah lupa sama impian Anda. Dulu waktu kecil mau jadi apa? Mau jadi orang kaya. Tapi Anda tambah gede, tambah naik BBM, politik kacau balau, segala macam, Anda udah lupa sama impian Anda. Betul? Kenapa? Karena trauma. Dari kecil nggak punya duit. Setiap mau beli apa-apa, orang tua kita bilang mahal. Setiap mau ngambil apa-apa sama orang tua dikeplok, plak, mahal. Setiap mau ngapa-ngapain, diam, mahal. Akhirnya Anda trauma, mahal. Hidup emangnya gampang? Hidup itu susah tahu nggak? Hidup itu susah tahu nggak? Susah, mahal. Akhirnya ketika Anda besar, trauma. Anda lupa impian Anda, trauma. Anda bisa bayangin nggak? Trauma itu untung nggak?
Kasih tahu saya keuntungan trauma. Titik 2, 1 apa? Apa keuntungan trauma? Ayo satu aja. Apa keuntungan trauma? Satu aja. Gue beli deh. Ayo apa? Nggak ada kan? Trauma tuh nggak ada untungnya Bapak Ibu. Trauma. Presentasi 1 kali, trauma 29 hari. Mana bisa jadi hebat begini tuh. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kecil trauma, kebayang nggak? Bisa nggak kita penerus kita jalan semua keturunan kita? Kebayang ya, anak kecil kalau jalan jatuh nggak? Anak kecil jatuh, ngapain dia? Bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, kejedot, nangis, 5 menit lagi, lari lagi. Anak kecil Bapak Ibu, jatuh, bangun lagi, untung nggak trauma kayak bapaknya. Hati-hati Bapak Ibu, trauma tuh menurun loh. Bapak mamanya trauma, anaknya nurun loh. Tiba-tiba anak Anda jatuh, bangun lagi, habis itu jatuh lagi, Anda bilang, ayo, Rudi, bangun. Si Rudi bilang, nggak apa, trauma. Kok Rudi bisa ngomong trauma? Ya sama kayak bapak emak. Jangan trauma Bapak Ibu ya. Di trauma nggak ada untungnya dalam kehidupan kita sekarang. Ada yang udah pernah coba-coba bisnis segala macam, gagal terus. Trauma kan? Ngaku, ngacung. Siapa yang trauma? Pak Louis Tendean dari tahun 93 gagal terus sampai tahun 2000. Kalau gue trauma, lo semua nggak ada sekarang, tau nggak? Kalau saya trauma, Anda semua nggak lahir di sini, tau nggak? Piala Indonesia nggak ada. Untung saya nggak trauma. Catat. Anda trauma, penerus Anda semuanya kehilangan Anda. Anda jangan trauma, bangkit lagi. Anda bangkit lagi terus, bangkit lagi satu kali. Siapa tahu Bapak Ibu dari tangan Anda bisa lahir jutaan orang sukses mengikuti Anda. Jangan trauma. Jadi kalau Anda seperti gajah itu, cabut pasaknya, lari Bapak Ibu. Impian itu sebuah pikiran bukan? Mau kaya, berarti mikir dulu nggak? Mau punya mobil BMW, mikir dulu nggak? Duluan pikiran apa duluan tindakan? Anda kesini mikir dulu apa nyampe dulu baru mikir? Ada nggak orang sampai sini masuk habis itu baru nanya, ini di mana ya? Hah? Ada nggak? Ada nggak orang sampai sini nyampe dulu terus baru mikir? Pak Rizky di depan. Kok ini di acara pertemuan? Ada nggak? Nih, gila. Mikir dulu nggak? Ayo. Anda angkat tangan. Mikir dulu nggak sebelum angkat tangan? Turun. Mikir dulu nggak? Ada nggak tadi angkat tangan begini? Apa nih? Siapa yang angkat? Ada nggak orang rokok gini? Tiba-tiba, wah gitu. Kebalik gitu kan? Nggak mikir gitu. Ada nggak orang mau bersihin mata? Waduh gitu. Langsung masuk apa nih? Tangannya gerak dulu gitu. Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Jelas ya? Semua oleh pikiran. Jadi kalau mau kaya harus mikir dulu nggak? Kalau mau sukses harus mikir dulu. Kalau punya BMW harus mikir. Salah nggak kita mikir dulu? Mana yang benar? Kita mesti mikir dulu atau teman-teman kita di luar sana yang bilang hidup itu jalanin aja apa adanya, nggak usah mikir, apa adanya aja mengalir bagai air kotor, mengalir dan masuk ke selokan. Dipikirin aja setengah mati, nyampainya nggak dipikirin lagi. Yang mana yang benar? Banyak nggak teman-teman di luar sana bilang nggak usah mikir lah, hidup itu nggak usah bulu-bulu. Kalau emang kaya ya udah. Kalau emang miskin ya terima aja, pok. On bener tuh orang. Yang lebih on lu yang dengerin. Parah lo ya. Yang paling bodoh itu Superman. Pakai celana dalam di luar. Tapi lebih bodoh lagi Batman. Ngikutin Superman. Jadi banyak manusia bodoh di luar sana, tapi yang lebih bodoh lagi lu kalau dengerin mereka. Ngerti nggak? Mereka bodoh, lu bodoh kuadrat. Dengerin orang sukses bicara, nggak usah dengerin mereka. Jadi yang benar adalah kita harus berpikir dulu. Pikiran itu sangat penting Bapak Ibu. Saya akan kasih tahu kenapa pikiran penting. Saya buktiin ya. Sekarang Anda semua saya suruh ke Bali. Ayo ke Bali sana. Ayo bisa nggak? Sekarang saya suruh ke Bali. Oh, oke. Sekarang juga ke Bali sana. Sekarang. Iya sana. Ya oke supaya Anda nggak bingung ke Amerika sekarang. Bingung kan? Nah. Ke Bali masih gini, ke Amerika sana. Ayo. Apaan tuh Amerika? Ya, coba
Coba, ada yang bilang ngapain, ada yang bilang ngapain, nggak mampu aja ngapain. Ke Amerika ngapain? Nggak punya duit aja? Ke Amerika ngapain? Jalan-jalan. Ngapain? Kalau gue bayarin? Mau. Matre. Si ibu teh matre. Coba anda sekarang saya tanya, ke Amerika bisa nggak? Ada yang nggak punya duit, ada yang terbatas. Kita lagi pertemuan, belum ada visanya, segala macam nggak ada duitnya, nggak ada apa segala macam, nggak ada pesawatnya. Tapi kalau anda bayangin, anda di Amerika, bayangin aja nih sekarang nih dia lagi di Amerika, bayangin di New York, salju turun, bisa nggak anda bayangin? Luar biasa pikiran anda. Pikiran itu luar biasa, nggak terbatas Bapak Ibu. Tapi badan kita terbatas. Jadi kalau pikiran kita yang tidak terbatas tuh jangan dibatasi, bebasin aja. Badan kita ngikutin. Kalau pikiran aja terbatas, gimana badannya? Ngerti nggak lo? Pikiran aja beca, gimana badannya? Pikiran BMW, badannya minimal kepleset akord, cocok nggak? Kalau lo naik Honda Accord mana ada yang ledekin sih? Gayanya mau beli BMW cuman Accord, yang ngomong gitu Vespa. Nggak cocok, nggak mungkin, bener nggak? Gayanya mau punya rumah 30 miliar, cuman bangun rumah 10 miliar, dia ngomong di gang. Bapak Ibu punya impian, pikiran tuh dibebasin, nggak usah takut Bapak Ibu, badannya ngejar. Makanya orang bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita punya keluarga suka ngaco. Jangan ngimpi tinggi-tinggi. Tak kalau jatuh sakit. Bingung gak lu yang bener yang mana nih? Kita dikasih tahu gantungan cita-citamu setinggi langit, pulang ke rumah keluarga bilang jangan tinggi-tinggi ngimpinya, tersakit kalau jatuh. Makanya hati-hati nih kuping, jangan dengerin nasihat orang yang sembarangan. Gantungan cita-citamu setinggi langit. Kenapa? Karena langit gak terbatas. Setinggi-tingginya meleset. Mau punya Ferrari, aduh meleset. Punyanya BMW aja. Keren gak? Ulang ya. Mau punya Ferrari gue, tapi baru sanggupnya BMW aja. Seneng gak dengarnya? Seneng ya? Nggak mungkin dong. Gue rencananya beli motor, salah, kebelinya BMW. Pernah denger gitu? Gue rencananya ngejar target beli motor, kebelinya BMW. Ngaco ya? Salah ya? Itu mah nggak mungkin. Ya, jadi impian yang tinggi-tinggi, keplesetnya juga tetap tinggi. Ya, tapi lebih rendah nggak masalah. Nah, jangan begini. Impian gue mah ganti motor bekas. Impian ganti motor bekas, Bapak Ibu. Kenyataannya apa? Sepeda ganti baru. Ganti sepeda baru. Impian harus yang tinggi, harus yang besar, baru Anda bisa nyampe. Nah, sekarang habis pikiran, orang kalau udah mikir biasanya diikuti dengan ucapan. Pikiran Anda tuh penting karena pikiran jadi ucapan. Misalkan Anda bilang mau makan, Anda lagi mikir mau makan, Anda bilang makan yuk ya. Pikiran jadi ucapan. Ucapan jadi tindakan. Makanya ucapanmu adalah doamu, karena habis berucap orang bertindak. Jelas ya? Makanya habis ucapan terus tindakan. Makanya jangan main-main sama pikiran, jangan main-main sama ucapan, karena jadi tindakan. Kalau sudah jadi tindakan udah jadi kenyataan belum? Kalau udah jadi bertindak udah jadi kenyataan. Makanya ucapanmu adalah doamu, karena jadi kenyataan. Ngerti nggak? Nah, tindakan diterusin, lama-lama jadi apa Bapak Ibu? Jadi kebiasaan. Rokok terus, lama-lama jadi ngerokok kebiasaannya. Minum kopi terus, jadi biasa ngopi. Nonton sinetron terus, jadi kebiasaan nonton sinetron. Betul? Nah, kalau ini diterusin Bapak Ibu, diterusin lagi kebiasaan, jadi karakter. Kalau sudah karakter, udah susah. Marah terus, lama-lama kebiasaan marah, lama-lama karakternya jadi pemarah. Diam terus, lama-lama kebiasaan diam, lama-lama jadi pendiam. Malu terus, lama-lama kebiasaan malu, lama-lama jadi pemalu. Sekarang saya tanya sama Anda, pernah nggak lihat bayi dari lahir udah marah-marah? Saya akan buktikan itu semua gara-gara
Kebiasaan. Nggak mungkin gara-gara tiba-tiba ada bayi marah-marah. Anda suka datang ke rumah sakit yang ada kaca itu, ada nggak yang marah-marah? Dimandiin tiba-tiba, stop! Jangan sentuh-sentuh saya, suster. Suster bilang, sorry. Sembarangan pegang-pegang aku. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak bayi? Hah? Diem aja. Ini kenapa bayi diam? Suster bilang, ini pendiam. Dia tang ting tung. Bayinya diam aja. Disusuin diam, diapain diam, pokoknya diam. Akhirnya dokternya periksa jantungnya. Oh, ini pendiam anaknya. Pernah dengar seperti itu? Ada penyakit pendiam? Dibucandain apa diam aja. Dikasih namanya cool. Ada? Ada nggak pernah ada bayi lahir langsung jadi pemalu? Tiba-tiba ada bayi namanya Susi, udah dari lahir udah pakai BH sama celana dalam. Dokternya bingung. Susi, kok kamu bisa pakai BH sama celana dalam? Malu dok. Susi malu. Terus dokternya bilang, anak ibu pemalu. Ada nggak bayi yang dari lahir sudah pemalu? Nggak ada Bapak Ibu. Yang namanya bayi lahirnya gitu-gitu aja. Tapi dia setelah besar, dia memilih cara berpikir, dia memilih apa ucapannya, dia memilih tindakannya, dia memilih kebiasaannya apa, dia memilih karakternya, dan pada akhirnya dia memilih masa depannya. Ngerti? Jangan main-main. Pikiran jadi ucapan, ucapan jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, dan karakter menentukan masa depan Anda. Jadi kalau Anda peduli dengan masa depan Anda, hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan sekarang juga. Karena pikiran Anda secara nggak langsung menentukan masa depan Anda. Tidak ada orang yang namanya tiba-tiba langsung punya karakter ini, karakter itu. Itu semuanya dia pilihan. Makanya orang sukses bilang apa? Hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Udah ngerti belum sekarang kenapa hidup adalah pilihan? Buktinya, join apa nggak join pilihan siapa? Datang nggak datang hari ini pilihan siapa? Anda yang memilih Bapak Ibu. Sukses nggak sukses siapa yang milih? Bertahan atau nggak bertahan siapa yang milih? Semuanya pilihan Anda. Jadi jangan pernah marah dengan kehidupan Anda, karena kehidupan Anda yang memilih sendiri. Jadi kalau lu miskin, lu jangan tengok kiri kanan, lu tanya aja sama dalam cermin tuh, siapa yang bikin lu miskin? Ya lu lah, siapa lagi? Lu banget. Lu ngaca, nih dia nih biang keroknya. Jangan salahin kiri, kanan, depan, belakang, teman, tetangga, habis orang tua gue, habis paman gue. No, semua gara-gara lo. Lo yang milih semuanya. Makanya Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Dan musuh terbesar adalah diri sendiri. Maksudnya apa itu? Ketika Anda dengarkan orang sukses bicara di depan, ada suara tiba-tiba muncul. Gue bisa gak ya? Kayaknya gue gak mungkin deh. Yang mikir tuh siapa ya? Lihat sebelah kiri diam, lihat sebelah kanan diam. Pocong gak ada. Siapa? Suster ngesot cari nggak ada. Siapa coba yang ngomong? Coba siapa? Diri sendiri. Berarti musuh terbesar diri sendiri. Belum tempur sama orang, belum keluar rumah, tapi Anda sudah takut. Ditolak. Gagal. Ucapanmu adalah doamu. Kejadian. Siapa musuhnya? Diri sendiri. Tapi kalau diri sendiri sudah dikalahkan, copot. Percaya diri Bapak Ibu. Singkirkan tuh yang tidak percaya diri. Anda percaya. Mulai dari rumah keluar, set, pede, ngaca, wis, Director Diamond lagi ngaca. Walaupun lu baru bintang 3, nggak masalah. Director Diamond ngaca. Loh, Director Diamond itu kan dulunya bintang 3, betul nggak? Salah nggak kalau Anda bintang 3, Anda mikir Anda Director Diamond berikutnya? Nggak salah Bapak Ibu. Ngaca bangun, Director Diamond bangun. Ngaca, Director Diamond ngaca. Keluar pintu, Director Diamond keluar. Tetangga ngina, mau kemana lo? Mau ke GOP? Dia bilang GOP terus, mana rewardnya? Lihat aja nanti. Dia langsung. Tapi kalau Anda nggak pede, udah kayak Mission Impossible. Jeng. Josnya diliput. Mau kemana?
Kerjaan apa? Agen rahasia. Takut ngaku, lu udah gak pede gara-gara tetangga. Ngapain Bapak Ibu? Ngomong doang dapat reward. Mana reward mobilnya? Mana mobilnya? Kita lihat aja siapa yang ketawa belakangan. Jalan Bapak Ibu. Wah, bunuh diri langsung dia. Nggak kuat dia. Siapa lebih pede? Dia yang menang. Ngerti nggak? Kekuatan pikiran B lagi bro. Makanya ngomong sama Babe. Lupa gua kebiasaan ngomong sama Babe. Ya nggak bro? Ya nggak sis? Kekuatan pikiran. Semua tuh muka jelek, pendek, hitam nggak masalah. Pikiran yang bisa merubah dunia. Lu ganteng, naik bebek. Ganteng keren, rambutnya keren, pakai jaket naik bebek, helmnya masuk, gantengnya hilang. Yang penting isi otaknya Bapak Ibu ya, bisa ngerubah semuanya, oke? Jadi yang namanya pikiran itu sangat menentukan masa depan. Jangan memes sama pikiran Anda. Lo duduk di sono, lo boleh lo ngomong, lo gue gak denger kan? Gue tahu lo ngomong di situ apa. Lihat nih orang ngomong enak-enaknya aja. Udah sukses, ceritanya ngomong aja seenak-enaknya. Dia kagak tahu gue utangnya berapa. Mak gue sakit, bapak gue dikeluarin kerja, tante gue gila, tetangga gue sintik semuanya gila, wow, tukang bakso gue gila, sangat coba banget nih. Ini orang ngomong seenaknya aja. Aneh, jangan main-main Bapak Ibu. Pikiran Anda saya nggak dengar sih, tapi itu akan menentukan masa depan lo. Ketika lo komplain di sana sambil duduk, wah gila hidup gue kayak kacau kayak gini, kacau. Tuhan tuh kan sibuk di atas, malaikatnya kan sibuk. Ada yang minta kacau, kirim kacau lah. Loh, lagi sibuk di atas. Gua tuh miskin, langsung kirim miskin. Gua tuh nggak bisa, gua tuh miskin. Lo tahu nggak? Tuhan langsung sama malaikat bilang, tahu, kirim nih. Loh, kan ucapanmu ada doamu, apa yang lo minta dikasih, selesai. Jadi jangan bingung kalau apa yang lo pikirin negatif, jadinya negatif. Lo pikir positif, jadi positif. Ngerti Bapak Ibu? Nah, bagaimana kita untuk melindungi impian kita Bapak Ibu? Udah punya impian bagus-bagus, disampaikan sama orang. Ngerti gak maksudnya disampaikan? Anda mau gak halaman Anda lagi dibersihin terus dilempar sampah sama orang? Tapi Anda punya otak sering dilempar sampah sama orang. Anda di sini udah bagus-bagus, udah bagus kan pikirannya kan? Punya impian, punya sikap positif. Keluar dari sini, ketemu tetangga. Dari mana lo? BTC. Dari mana? Meeting ya? Meeting. Meeting terus, rusak otak lo. Muka kayak lo tuh ya, nggak jauh deh. BMW lo, utang belum bayar lo. Lihat tuh bapak lo sampai tua nggak kaya. Turunan aja. Rumah di gang, banjir tiap tahun. Ganti gaya katak, gaya bebas. Udah biasa tiap tahun miskin, gaya kodok. Rencana tahun depan gaya kupu-kupu meningkat kan. Udah miskin aja, nggak usah rese deh. Lo dengerin lagi Bapak Ibu. Sampah lo terima, bego nggak? Lo mau nggak lo bersihin halaman depan terus lo orang lempar sampah? Mana dulu, terima kasih, thank you, terima kasih, emangnya sumbangan? Lempar sampah, thank you. Nah, lu marah nggak? Kalau marah berarti otak kita, apalagi Bapak Ibu, bersih nih, jangan disampaikan sama orang. Tetangga ngomong begitu, sorry ya, ngomong aja malu sendiri nih, otak gue udah bersih. Tolak Bapak Ibu. Ya, itu yang nyampai otak lu, teman-teman lu tuh, suka main gaple bareng, biliar bareng, main motor bareng, miskin bareng, naik motor bangga banget. Woi coy, sampai ketemu besok coy. Minum coy. Kartu kapan coy? Woi bro, seperti itu kan. Udah naik motor, naik bebek. Kan kalau naik bebek barengan kan gak kerasa, ya kan? Barengan gitu kan gak kerasa kan? Miskin bareng kerasa gak? Gak kerasa, gini set begini. Tapi kalau Anda naik bebek, saya naik Jaguar, kerasa gak bedanya? Makanya Anda jangan naik bebek, tiba-tiba sama teman-teman miskin sama miskin semuanya Anda jalanin begitu, Anda nggak sadar-sadar kalau Anda miskin. Ya, jadi Anda pastikan melindungi impian Anda. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu. Bikin dream book, buku impian. Pasangin foto-fotonya. Eiffel, Paris kan, New York. Mau ngajak mama ke luar negeri, ibadah haji, gambar Mekah, dicari tempel di situ tuh buku impian Bapak Ibu. Jelas? Setia Anda sama impian Anda, lihat buku itu langsung wah. Anda kalau dihina orang, muka kayak lo sukses mana? Nggak ada tampangnya. Terus Anda down, pulang ke rumah, lihat buku impian, set buka lagi. Ada gambar ibu Anda, ada gambar naik haji. Semangat lagi ya? Penting Bapak Ibu buku impian, penting banget. Ya, jangan sampai Anda nggak bikin buku impian. Lalu selain buku impian, Anda taruh di tembok.
Dream wall, saya suka tuh pasang di kos-kosan saya tuh BMW di mana-mana Bapak Ibu. Pasang di mana-mana. Tiap bangun tidur lihat BMW, tiap bangun tidur lihat BMW. Akhirnya sekarang tiap bangun tidur mobilnya banyak Bapak Ibu. Ya, jangan gambar motor dipasang. Tapi nggak apa-apa kalau lo nggak punya motor, gambar motor dulu nggak apa-apa. Ya impian harus tinggi-tinggi kan. Sekarang kita motor dulu, terus mobil niaga, habis itu mobil mewah segala macam. Ada tempel di tembok apa yang Anda mau. Ya, intinya adalah Anda setia dengan impian Anda dengan cara apa? Lihat gambar Anda yang Anda pasang di buku impian dan di dinding. Lalu lindungi impian Anda dengan cara gimana lagi? Lingkungan positif Bapak Ibu. Penting nggak kita kumpul di sini? Penting nggak pertemuan One Vision? Kenapa? Di sini Anda bilang saya pasti bisa, ditepokin Bapak Ibu. Saya pasti sukses, ditepokin Bapak Ibu. Di luar sana saya pasti sukses, digebukin. Saya pasti bisa, digebukin di luar sana, negatifnya banyak. Tapi di sini coba Anda bilang saya nggak mungkin bisa, diplototin lo rame-rame, digebukin rame-rame lo. Benar nggak? Jadi ini lingkungan positif, harus positif. Jadi semuanya di sini saling mendukung Bapak Ibu. Penting nggak pertemuan ini? Makanya harus hargai pertemuan, datangi pertemuan itu penting sekali. Lalu pertemuan challenge, pertemuan vision seminar, pertemuan apa semua kita mesti ikutin. Karena kita sering berkumpul di sini, saling menguatkan. Itulah soal impian Bapak Ibu. Anda sudah punya impian, lindungi impian Anda, jaga impian Anda, pasti akan jadi kenyataan. Ya, itu masalah impian. Sudah jelas soal impian? Nah, berikutnya tidak lengkap 95% kalau Anda tidak punya sikap positif. Impian dan sikap positif 95%. Apa itu sikap Bapak Ibu? Sikap itu adalah cara pandang Anda terhadap sesuatu. Sikap itu macam-macam. Ada positif atau negatif. Contoh, orang negatif bilang kosong, tinggal dikit. Orang positif bilang masih ada. Nangkep gak? Sama-sama segini. Tapi orang positif bilang ada airnya. Orang negatif bilang kosong, tinggal dikit. Orang negatif lihat kosongnya, orang positif lihat isinya, airnya. Anda jelas? Ya, inilah yang namanya perbedaan sikap. Selalu ada positif, ada negatif. Nah, saya akan berikan contoh. Sikap positif, sikap negatif, biar Anda mengerti. Orang kaya ditanya, kenapa Bapak kaya? Dia bilang, saya punya 5 anak, jadi saya mesti kaya. Oh. Orang miskin ditanya, kenapa miskin? Gila loh, gue punya 5 anak. Gimana gue mau kaya? Setengah mati gue bayarin anak gue. Susah hidup gue. Sama-sama punya 5 anak, dipakai untuk alasan kaya, dipakai untuk alasan miskin. Semua tergantung sikap. Anda diajak Tiansi. Dulu masih awal. Orang positif bilang apa? Untung gue di awal. Betul nggak? Yang di awal yang menang peluangnya. Orang positif diajak di belakang. Sekarang udah sukses nih, kita nih, udah sukses nih. Kita tawarin orang positif bilang apa? Gila, udah banyak buktinya. Ngapain lagi mikir-mikir panjang-panjang? Orang gila aja udah ada buktinya masih mikir-mikir. Ini yang gue cari selama ini. Gak ada kata terlambat. Gue bisa lewatin semua orang yang udah duluan. Positif tuh. Udah rame seperti ini. Negatif. Waktu sepi diundang, dia datang. Wah, kena penipuan gue. Belum banyak yang tahu nih, belum. Gue doang yang kena tipu. Nah, bukan peluang yang dipikirin, tapi penipuan. Betul tidak? Dia bilang apa sama kita? Susah. Semua orang belum tahu Tiansi. Susah. Mau nawarin siapa? Semua orang belum tahu. Udah deh, nanti aja kalau udah terbukti baru balik. Punya nggak temen gitu? Iya, punya, kemarin juga gituin. Baru kemarin, besok juga, tenang aja ya. Nah, orang negatif ditawarin nih, kita udah sukses. Kita udah sukses nih. Tawarin orang negatif. Datang. Udah sukses, BMW kita parkir depan rumahnya. Set. Udah sukses gue. Terus dia bilang apa? Telat lo. Kenapa baru sekarang nawarin? Yang paling enak mah yang pertama. On gak tuh orang? Yang paling enak mah yang pertama. Kalau udah kayak begini udah rame, susah. Semua orang udah tahu. Negatif tetap negatif, positif tetap positif. Jadi semua bukan tergantung dunianya, bukan tergantung masalahnya, tapi semua tergantung sikapnya. Itulah bedanya sikap positif dengan sikap negatif. Nah, apa aja Bapak Ibu yang kita perlu sikapi positif ya? Ada beberapa hal saya jelaskan. Apa aja yang perlu kita sikapi positif? Yang pertama, sikap positif terhadap diri sendiri. Sikap positif terhadap diri sendiri. Anda setiap bangun pagi lihat wajah Anda di cermin, Anda pikir itu siapa? Hah? Tiap hari Anda berdoa nggak sama Tuhan?
Tuhan tuh maha kuasa nggak? Tuhan maha besar nggak? Tuhan sempurna nggak? Tuhan adil nggak? Berarti kalau Tuhan sempurna, ciptaannya sempurna nggak? Mobil bagus, pabriknya pasti bagus. Pabrik bagus, pasti mobilnya bagus. Pabrik jelek, mobilnya jelek. Tuhan maha pabrik, maha dari segala pabrik. Pabrik bagus, Tuhan udah bukan nggak tahu lagi tuh apa namanya. Tuhan luar biasa sempurna, ciptaannya sempurna juga. Nah, betul tidak? Tuhan maha besar, Tuhan maha sempurna. Satu lagi, Tuhan adil nggak? Berarti kalau Pak Louis naik Jaguar, Anda juga pasti bisa naik Jaguar. Selesai, titik. Titik. Berarti kalau Pak Louis punya rumah besar, Anda juga pasti punya rumah besar. Titik, Bapak Ibu. Ngapain tapi. Alah, tapi kebanyakan tapi. Tapi jikalau bahkan meskipun daripada kemudian lalu. Terus bahkan meskipun daripada, muternya merepot amat. Sempurna, adil, titik. Pak Louis bisa, Anda juga pasti bisa. Selesai Bapak Ibu. Apa yang udah tunjukin? Anda pernah lihat cicak nggak? Cicak tuh di dinding. Cicak makannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nyamuk? Lo kebayang nggak? Lo harus makan nasi goreng terbang. Jadi lo ngerti nggak perasaan cicak? Jadi lo ngerti nggak selama ini cicak itu susah makannya. Tapi pernah nggak lihat cicak demo? Pernah nggak lihat cicak? Kami protes, kami minta sayap, kami protes. Bapak Ibu kalau mau tahu perasaan cicak, Bapak Ibu bayangkan di rumah makan Anda udah lapar banget pesan nasi goreng, 1 jam kemudian nggak datang. Anda marah, mana nasi gorengnya? Kata tukangnya, udah dari tadi, tuh, terbang tiang listrik. Lu mesti manjat dulu. Pas nyampe tiang listrik dia geser ke pohon, tiup angin. Bayangin Bapak Ibu, susahnya mesti makan yang terbang. Tapi cicak nggak pernah protes. Cicak itu beriman. Dia tahu diciptakan tuh pasti ada makanannya. Dia diam, dia doa, ditekuni, set, dia imani, set, datang tuh nyamuk on. Dia makan, set. Apa perlu kita undang cicak jadi pembicara? Saya nggak ada cicak. Kita nggak pesan cicak sama One Vision. Kita coba cicak. Tadi gajah kita undang. Oke, bulan depan Pak Rizky. Gajah, cicak, undang semua biar Anda belajar. Manusia udah nggak bisa ngajarin Anda. Cicak nggak pernah protes Bapak Ibu. Ya, nggak pernah ada cicak di Bundaran HI kan? Di gedung DPRD nggak pernah. Dia tahu ada makanan, dia cari makanan sendiri. Luar biasa loh cicak itu ya. Jadi kita mesti belajar. Nah, kita sebagai manusia pasti udah disediain rezekinya, kita mesti cari, kita mesti kejar. Imani, percaya nggak? Ya, sikap positif terhadap diri sendiri. Kita ini adalah manusia yang luar biasa. Sebesar-besar apapun masalah kita, lebih besar Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Tuhan kita maha besar. Jadi masalah itu pasti kecil. Jadi kita pasti bisa jadi orang sukses. Percaya nggak? Sikap positif terhadap diri sendiri sangat penting. Dari bangun tidur sampai tidur, sikapi positif terhadap diri Anda. Dosa terbesar adalah dosa yang bersungut-sungut, yaitu jelek-jelekin diri sendiri. Saya nggak pernah punya dosa, tapi jelek-jelekin diri sendiri. Tiap pagi bilang, gua mungkin nggak bisa. Gue tuh kali nggak bisa gitu-gituan, tahu nggak? Gue tuh nggak bisa. Orang lain berlomba-lomba bangun apartemen, bangun hotel, lu nggak bisa. Sampai mati nggak bisa, masuk ke peti mati nggak bisa. Udah dimasukin surga ngajarin nggak bisa, masuk neraka aja nih. Gara-gara kebiasaan ngomong nggak bisa. Sikap positif terhadap diri sendiri penting sekali. Yang kedua, sikap positif terhadap orang lain. Nah, doa nggak tiap hari sama Tuhan? Minta rezeki nggak? Minta rizki nggak? Minta rizki nggak? Makanya ada. Jangan sembarangan loh, One Vision lengkap. Ada rizki.
Anda tiap hari doa minta rizki, hari ini dikirim rizki, Anda masih nggak lihat juga peluang. Heran loh. Tiap hari doa minta rizki, heran saya. Kurang apa lagi Rizky Kanata ini? Tiap hari doa nggak? Minta rezeki nggak? Tapi tiap hari diberi peluang, Anda tidak ambil peluang itu. Siapa yang salah? Rezeki itu datang dari siapa? Dari sesama manusia apa sesama kambing? Jawab. Kalau sesama manusia, lo rasa sesama manusia, ya manusia pasti yang kasih rezeki itu. Betul tidak? Tapi kalau Anda tidak mau dari manusia, Anda merasa kambing sesamamu, tungguin besok kambing lewat di depan rumahmu. Tiens. Besok lewat. Tiens. Baru Anda tahu rasa ya. Jadi Anda harus sikap positif terhadap orang lain. Dengerin informasi dari orang lain, siapa tahu itu jawaban dari doa Tuhan kepada kita. Ya, berkat Tuhan lewat orang lain. Dengerin dulu, bagus, ambil, jelek buang. Dengerin dulu, jangan langsung wang. Kayak lo miliarder aja, nggak punya duit aja gaya. No, gitu. Ya, jelas. Itu sikap positif terhadap orang lain. Yang ketiga, sikap positif terhadap bisnis ini. Bisnis ini luar biasa nggak menurut Anda? Apa yang Anda sudah buktiin nggak? Muda, kaya, mobilnya bagus, rumahnya bagus, bebas uang, bebas waktu. Apalagi yang dicari? Udah bukti. Masa lo mau cari bisnis lain yang tua miskin? Hah? Inilah yang tua miskin. Wah, luar biasa itu bisnis lo. Ikutin aja bisnis itu. Bisnis kita luar biasa lo. Muda, kaya, bebas uang, bebas waktu. Dihargai orang. Luar biasa nih bisnis. Hargai Bapak Ibu. Nah, sikap Anda terhadap bisnis harus positif. Kenapa? Kita perusahaannya Tianxi. Punya 6 pilar Bapak Ibu. Perusahaannya internasional, dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Cina, Mr. Li Jinyuan. Luar biasa perusahaan kita, ratusan negara. Itu yang pertama, perusahaannya. Kedua, produknya Bapak Ibu, kesehatan sangat dibutuhkan di seluruh dunia. Bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Mau perawatan kesehatan maupun penyembuhan penyakit, semuanya bisa sembuh. Semua orang bisa sehat. Luar biasa produknya. Itu justru kuncinya di bisnis ini, di bisnis Tianxi. Kenapa? Karena produknya luar biasa. Yang ketiga, marketing plan-nya Bapak Ibu. Marketing plan-nya luar biasa. Adil, transparan. Anda bisa dapat uang banyak dari situ tanpa batas. Sebesar apapun Anda punya jaringan, selebar apapun, duitnya datang terus. Passive income Bapak Ibu, luar biasa. Udah terbukti, pemasar terkaya aja dari Tianxi masih nanya lagi buktinya. Heran saya, kurang apa lagi sih? Heran. Yang keempat, rewardnya Bapak Ibu, ada motor, ada mobil niaga, ada mobil mewah, kapal, pesawat, villa. Semua disediain Bapak Ibu dari bawah sampai atas. Rewardnya di luar bonus loh, dikasih. Luar biasa, di luar bonus ada dikasih lagi reward. Kurang apa lagi? Yang kelima, aktivitas internasional. Kita konvensi di Cina, di Rusia, di Malaysia, di Indonesia. Tianxi sudah di ratusan negara. Berarti kemanapun Tianxi pergi, kita bisa ikutin, buka jaringan. Gila, Anda suatu hari nanti punya jaringan di Malaysia, India, Pakistan, Vietnam. Telepon-teleponnya begini, halo, gimana gini? Oh, ngapain lo? Oh, telepon yang di Afrika Selatan dulu. Udah ilah, sekarang Cicahem Ciroyom. Sekarang baru kelas Cicahem Ciroyom, nanti gimana? Speaking. Yeah, oke, yes. Ngomong apa lo? Yang penting yes lah. Omset? Yes. Duit masuk. Saya punya jaringan udah di mana-mana Bapak Ibu. Duit masuk terus, luar biasa loh. Punya impian gak punya jaringan internasional? Iya. Jangan Cicahem Ciroyom mentok Bapak Ibu. Kebun Kelapa Dago, Cimahi udah mentok. Yang keenam Bapak Ibu, support sistemnya. Support system Tianxi adalah One Vision. Kurang apa lagi? One Vision menyediakan pelatihan, pertemuan, alat bantu semuanya, challenge, ke luar negeri gratis. Lewat Netpi, parameter bisnis One Vision kita sudah sediakan. Semuanya sudah tersedia Bapak Ibu. Kurang apa lagi? Luar biasa ya. Jadi benar-benar Anda sudah harus pilih Tianxi dan One Vision. Semuanya sudah tersedia buat Anda semua. Tinggal diikutin. Buktinya udah ada. Tinggal tunggu waktu, Anda pasti nyampe di puncak. Karena sudah ada buktinya. Itu yang penting. Bukti itu penting loh. Jangan ikutin yang gak terbukti, gak jelas ujungnya. Ini udah jelas ujungnya, tinggal diikutin. Planmu sudah sampai mana, Anda ikutin, Anda pasti nyampe. Oke? Sikap positif terhadap bisnis ini. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir. Yang keempat, sikap positif terhadap kegagalan. Ini yang paling
Banyak orang nggak ngerti. Udah semangat keluar dari sini, luar biasa. Surga dunia di BTC, aku pasti sukses. Gila, belum pernah gue mengalami masa depan yang cerah, clear, pasti sukses. Wah, besok ditolak. Upline telepon gak diangkat. Hari ini bilang go BMW. Minggu depan go Beca, go Bajai. Makanya Bapak Ibu, jangan takut gagal, harus berani gagal. Kenapa? Kenapa harus takut gagal? Saya kasih tahu tipsnya, mau nggak? Jangan takut gagal, karena Anda pasti gagal. Maksudnya, saya kasih contoh nih, supaya Anda ngerti. Gampang ngertinya gini Bapak Ibu. Kalau udah janjian sama pocong, jam 7 malam nanti, itu pocong sibuknya minta ampun. Kita ngantri, akhirnya kita dapat jam 7 malam nanti. Setengah mati kita janjian sama dia. Pasti kita ketemu dia, udah pasti. Takut nggak? Udah pasti nggak mungkin takut. Pasti lu bawa formulir. Lu pasti bawa formulir. Kapan lagi lu punya jaringan? Jaringan nyata 100, jaringan dunia lain 1000. Wah, pocong, suster ngesot, genderuwo, semua masuk itu. Tuyul, wah. Tuyul asal punya KTP boleh. Ingat, peraturan perusahaan berlaku di dunia nyata dan dunia lain. Ya, tuyulnya mahal, nggak boleh join. Akhirnya tuyulnya nembak KTP di kelurahan dunia lain. Nggak masalah. Saya kasih contoh nih ya, Anda pasti ngerti. Anda dikasih tahu sama orang bijaksana, ada uang 10 miliar, tapi patokannya dekat kuburan. Gelap-gelap dekat kuburan. Di dekat kuburan ada rumah hantu. Patokannya di rumah hantu itu ada pocong sama suster ngesot. Titik, itu uang 10 miliar buat lo. Itu dari sumber yang terpercaya dan hanya untuk lo. Sekarang saya tanya, langkah pertama, lo cari gelap apa terang? Gelap. Takut gelap gak? Nggak takut, cari gelap. Tiap ada terang, kecewa. Terang lagi, terang lagi, terang. Gelap. Pas ketemu gelap cari apa? Kuburan. Mana kuburan? Ketemu kuburan, yes. Cari rumah hantu. Rumah hantu dicari, set. Masuk rumah hantu satu demi satu. Pocong, keluar sekarang juga. Pocongnya takut, ngumpet pocongnya. Pocong, keluar sekarang juga. Saya yakin kamu ada di sini. Kalau nggak ada yang keluar, kecewa nggak? Marah-marah. Gue itu sampai 3. Gak keluar juga gue habisin loh. Langsung pocongnya, wah udah gemeter pocongnya. Kelihatan di degur gemeter. Akhirnya pocong gini. Udah keluar pocong, berikutnya apa lo bilang? Yang terakhir, mana suster ngesot? Wih, lo cari kemana-mana suster ngesot semuanya ngumpet. Gak ada yang berani keluar. Ternyata di ujung kelihatan kakinya ngesot. Ada ujungnya gitu kelihatan jempolnya. Udah mentok dia nggak bisa mundur lagi. Wah, tangkap. Wah, ketahuan lo di sini ya. Suster ngesot langsung ampun. Gue udah bilang lo suruh keluar. Buang-buang waktu gue. Lo jewer suster ngesotnya. Sini. Keluar jewer sini. Wajar lo habis. Takut suster ngesotnya. Udah lu adilin berdua tuh. Mana uangnya? Terpaksa si pocong sama suster ngesot. Ya, kena deh kita. Kasih 10 miliar. Ngerti gak? Ngapain takut gagal? Udah pasti gagal kok. Ngapain takut ditolak? Udah pasti ditolak. Tapi dibalik penolakan, dibalik kegagalan, pasti ada sukses. Itu pasti. Kalau udah pasti begitu, ngapain takut lagi? Lewatin aja Bapak Ibu, kumpulin sebanyak-banyaknya kegagalan. Anda akan ketemu kesuksesan di balik itu. Kesuksesan di balik kegagalan itu udah pasti juga. Bukti, Thomas Alva Edison nyiptain lampu. Ada buku yang tulis 2000 kali, ada buku yang tulis 10.000 kali. 2000 sampai 10.000 kali itu banyak apa sedikit? Coba lu hitung 1 sampai 2000. Sampai 10.000 coba hitung. 1 2 213
4.576. Gue udah pulang, udah nyampe Amerika, udah baik lagi. 7.163. Ya lupa, ulang lagi dari nol. Setengah mati kita nyobain 2.000 sampai 10.000 kali ngitung aja susah setengah mati. Apalagi Thomas Alva Edison nyiptain lampu 10.000 kali Bapak Ibu. Gila banget. Semua orang bilang apa? Nggak mungkin ada lampu. Dulu ada lampu nggak? Sekarang? Dulu orang bilang nggak mungkin. Sekarang orang yang bilang nggak ada lampu yang gila. Dulu Thomas Alva Edison dibilang gila. Gila bener emang orang itu. 10.000 kali gagal. Ketika ditanya sama wartawan, apa perasaan Bapak gagal 10.000 kali? Thomas Alva Edison jawab, saya tidak pernah gagal sekalipun. Saya tahu saya bisa menemukan lampu dengan 10.000 langkah. Gila gak tuh orang? Saya tiap tidur tuh bayangin itu Bapak Ibu. Makanya gue gila begini. Gagal gimana pun juga besok pasti bangun lagi. 10.000 kali. Lu gak mungkin ditolong 10.000 kali Bapak Ibu. Ini lampu loh. Lampu tuh dulu gak ada. Sekarang ada Bapak Ibu. Director Diamond ada gak? Ada gak? Di mana orangnya? Di depan matamu sayang. Ampun deh. Masih nanya. Masih gak percaya lagi. Lampu tidak ada, diciptakan jadi ada. Director Diamond sudah ada, tinggal diikuti. Gampang banget. Chill. Ngerti gak? Siapa pengikut Director Diamond berikutnya? Siapa nih? Wah luar biasa. Udah pasti Bapak Ibu. Udah ada buktinya. Mobil BMW udah banyak belum? Kalau dipegang bisa gak? Mercy dipegang bisa gak? Jaguar bisa gak? Rumah mewah dipegang bisa gak? Kenapa gak percaya? Hah? Bulan aja yang gak disentuh aja nyampe orang sampai sana. Apalagi mobil BMW yang kesentuh. Emang lo mau beli BMW dapat dari Tiansi? Dealernya di bulan. RT2, RW5. Lu cari dia tuh di bulan. Semua sudah ada di depan Anda. Kenapa Anda gak percaya? Tinggal ambil Bapak Ibu. Luar biasa. Thomas Alva Edison. Untung bukan orang Bandung Thomas Alva Edison. 9.999 kali berhenti. Gak ada lampu Bapak Ibu. Stop. Trauma. Gelap kita Bapak Ibu. Akhirnya BMW-nya pakai lilin besar, lilin kecil. Bukan lampu besar, lampu kecil. Lilin besar, lilin kecil. Kalau jalan ketiup mati. Dia mesti pakai geretan nih, pakai kayak api. Jalan lagi. Lilin besar, lilin kecil. Untung Bapak Ibu, gara-gara Thomas Alva Edison kita punya lampu. 80% di dalam ruangan ini, di sekitar kita, dulunya nggak ada, sekarang ada. Betul tidak? Dulu handphone ada nggak? Mic ada nggak? AC ada nggak? Kursi ada nggak? Baju ada nggak? Laptop ada nggak? LCD ada nggak? Semua nggak ada Bapak Ibu. Sepatu lo nggak ada, kacamata, jam, semua nggak ada. Yang ada cuma 20%. Hidung, kuping, gigi, dengkulmu, jempolmu. 80% itu ciptaan manusia Bapak Ibu. Luar biasa impian seseorang bisa menciptakan semua itu. Dan masalahnya menciptakan itu lewat ribuan kali kegagalan. Gila nggak? Dari nggak ada jadi ada. Lewatin ribuan kali. Lu dari ada jadi ada. 3 kali tolak mampus. Mati aja dari sekarang. Ngapain nunggu nanti? Betul tidak? Sudah ada Director Diamond, tinggal diikutin. Ngapain lagi Bapak Ibu repot? Percaya nggak Anda Director Diamond berikutnya? Udah ada buktinya, so what gitu loh. Jelas, gampang ya, simpel aja punya pikiran tuh. Ya, yang penting ikutin. Apa yang Anda ikutin parameter Business One Vision, ikutin Anda pasti nyampe ke tempat apa yang Anda, ke tempat saya berada. Udah pasti. Jadi Bapak Ibu, Thomas Alva Edison contoh pertama, Abraham Lincoln contoh kedua. 45 tahun ditolak, nggak pernah jadi siapa-siapa. Akhirnya jadi presiden Amerika terpilih. Akhirnya jadi presiden Amerika, bukan akhirnya jadi RT RW, bukan. Akhirnya Abraham Lincoln jadi ketua RT. Tapi Abraham Lincoln jadi presiden Amerika terpilih. 45 tahun gagal terus. 45 tahun gagal terus. Siapa yang berumur 45 tahun di sini? Hitung lo. Seumur lo itu adalah umur kegagalannya dia. 45 tahun gagal terus, tapi masih ngotot sampai jadi presiden Amerika. Terpilih lagi, bukan kudeta. Sampai kudeta mah kekerasan. Terpilih lagi. Gila gak tuh Abraham Lincoln? Luar biasa Bapak Ibu. Kentucky Fried Chicken 1009 kali gagal. Masak resepnya ditolak terus sampai berhasil. Fotokopi Xerox diketawain. Mana ada? Fotokopian gak perlu. Sekarang jadi booming. Semua Bapak Ibu. Marilyn Monroe
Dulu dibilang apa? Cocoknya jadi sekretaris, nggak cocok dibilang film. Sekarang jadi bintang film terkenal. Elvis Presley cocoknya jadi supir truk. Michael Jordan SMA-nya gagal. Michael Jordan dewa basket, legenda. SMA-nya gagal jadi tim basket. Gagal jadi tim basket. SMA. Kalau lu jadi temennya Michael Jordan, lu pasti bilang dia nggak bakat waktu SMA, betul nggak? Kalau lu temennya Abraham Lincoln, lu pasti bilang dia nggak bakat. Kalau lu temennya Kentucky, lu pasti bilang dia nggak bakat. Kalau lu temennya Thomas Alva Edison, lu pasti bilang dia nggak bakat dan gila. Tapi dia mampu merubah semua itu jadi kenyataan. Akhirnya semuanya berubah, ikutin dia. Luar biasa ya. Kenapa Anda nggak bisa merubah pandangan keluarga Anda sekarang ngehina Anda kan? Diansi terus lo, ya kan cari kerja yang bener sono, yang jelas gitu loh. Dalam hati kita jelas miskin maksudnya. Kerja yang bener gitu loh, yang jelas miskin. Dimarahin tiansi terus. Mau nggak Anda buktiin Anda jadi pemenang? Lewatin kegagalan Bapak Ibu, lewatin, mau ribuan kali gagal lewatin. Tapi sampai hari ini nggak pernah ketemu orang 1000 kali gagal. Coba tanya sama penerima reward, tuh depan semua. Pak Erick Yong nih depan nih. Semua nih Pak penerima reward, Pak Handri, Pak Fung Yong, Pak Elvan, Pak Rizky, Pak Jamal nih, Pak Haji, Pak Ulung. Tanya mereka, Pak Jafrial, tanya mereka semua. Ada nggak yang 1000 kali gagal? Belum sempat gagal udah keburu sukses. Daftar nama saya aja 150 sampai hari ini belum selesai. Udah hilang daftar namanya. Udah terlanjur jadi peringkat tertinggi Asia Pasifik. Director for Diamond Got Lion. Kasih. Makanya kalau lu bilang lu gagal, lu penipuan, pasti nggak ngapa-ngapain, lu pasti nggak punya daftar nama, lu pasti nggak ngapa-ngapain. Gue tuduh lo, penipuan, pasti penipuan. Gue 150 nama belum selesai sampai sekarang. Udah hilang. Udah kok kayak gini. Lu semua orang udah gak mau. Semua 3. Paling mentor 13. 33 juga hebat. Udah lo lewatin. Jangan bohong Bapak Ibu, lewatin. Jadi bagi Anda, baik yang masih baru-baru Bapak Ibu, lewatin ribuan kali gagal. Siap gak? Kalau lagi down, lihat lampu. Thomas Alva Edison. Itu kalau mau tahu itu pegangan saya. Pak Luis kok gak tahu malu sih? Gagal terus diterusin. Mau tahu gak kuncinya? Lihat lampu Bapak Ibu. Thomas Alva Edison ribuan kali, gue bangun lagi. Makanya gue gak ada matinya. Saya gak ada matinya Bapak Ibu. Orang bilang, Pak Luis gak tahu malu. Udah biasa malu miskin kemarin. Ngapain lagi malu? Bingung saya, orang dibilang, Pak Luis kok gak malu sih ditolak. Lah, gue miskin kan udah malu. Ngapain lagi malu? Panci dijual, visi dibacakan dijual. Lu juga gue jual bisa. Udah lewat gue sama kemaluan semuanya. Udah miskin kok malu tuh loh. Ini lucu banget, miskin kok gengsi. Heran, lihat muka-mukanya tuh. Udah susah dipelihara lagi. Heran. Rubah dong. Susah nih gue. Yaudah deh, biarin susah. Ngapain nunggu nanti matinya, mendingan besok. Nggak ngabisin nasi, nggak ngabisin oksigen, nggak ngabisin listrik. Ya Bapak Ibu ya, ingat. Dan nanti Bapak Ibu, kalau Anda sudah punya impian dan punya sikap positif yang tadi saya ceritakan semua, udah pasti Anda nyampe puncak. Tapi Anda mesti ngerti, menuju puncak susah apa gampang? Gimana nggak susah, namanya daki. Susah kan? Tapi kalau tetangga Anda bilang begini, emangnya gampang, sukses di Tiansi, susah lagi. Jawabannya apa Bapak Ibu? Sukses memang sulit, tapi lebih sulit kalau tidak sukses. Tetangga Anda langsung, kepribadiannya luar biasa kita. Jangan, susah lagi. Iya, susah ya. Jangan dong. Sukses memang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau tidak sukses, bukan? Susah sama susah, pilih mana? Kalau nggak sukses, susah nggak? Hidup jadi sulit nggak? Beli BBM sulit, beli minyak sulit, bayar listrik sulit, rumah diusir-usir, kontrak diusir-usir, digedor-gedor, susah hidup lo. Lo masuk kerja di PHK, di kerjaan tuh jangan anggap remeh lo, desek-desekannya kuat. Wah, ada yang pengkhianat, ada yang diminggirin kita. Betul Pak Nyoman? Iya langsung. Pengalaman dia. Sadis di kerjaan. Tiansi semua orang bisa jadi direktur, bisa jadi diamond loh. Jangan anggap remeh loh. Di Tiansi nggak sukses, apalagi di tempat lain lebih parah lagi. Jadi Anda mesti percaya Bapak Ibu. Sukses memang susah, mendaki. Tapi lebih susah kalau di bawah. Lebih baik mana? Susah di bawah apa susah ke atas? Susah ke atas. Jadi kalau mau ke atas mesti belajar sama siapa? Sama yang di atas. Dengerin yang di atas. Yang di atas ngomong, dengerin, buka kupingnya.
Di rumah ada miskin ngomong, tutup kupingnya. Lu yang ngomongin dia, bukan dia ngomongin lu. Orang sukses bicara, dengerin. Kiat-kiatnya pasti benar, karena sudah terbukti. Jangan dengerin tetangga Anda yang ngomong nggak mungkin bisa. Itu dia. Kalau lu dengerin gue, lu jadi gua, betul nggak? Kalau lu dengerin dia, lu jadi dia. Makanya lu sebelahan rumahnya sama dia. Motornya mirip, matinya bareng. Masuk peti mati bareng, tanahnya tetanggaan. Mau lu? Jangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, Anda siap? Impian dan sikap 95% sukses. Sudah 95%. Sudah dekat nggak? Tinggal 5% sisanya teknis. Belajar ngomong. Aduh, Bapak Ibu nggak usah takut belajar ngomong. Ikutin apa yang Anda latihan. Awalnya susah diajak ngomong, disuruh ngomong. Lama-lama susah mic-nya diambil. Ngaku. Pertamanya mau impact susah banget. Pas belajar ngomong, wah ditepokin nih, enak nih. Makin, saya sebutkan nama latar belakang. Saya Joni, saya tinggal di sini. MC-nya ngambil mic-nya, saya Joni. Awalnya susah ngomong, berikutnya susah diambil mic-nya. Ayo, betul tidak? Makanya Bapak Ibu nggak usah takut teknis, belajar terus pasti bisa. Tempel terus apa yang Anda. One Vision itu luar biasa, merubah orang. Jadi dari nggak bisa jadi bisa. Negatif jadi positif. Ya, nggak punya jadi punya, nggak terkenal jadi terkenal, luar biasa Bapak Ibu. Impian dan sikap positif 95% sudah sukses. Sedikit lagi Anda belajar, Anda pasti bisa nyampe sukses. Semua materi ini diperlukan, baik untuk Anda yang baru maupun bagi Anda yang lama-lama, yang sudah lewat, yang sudah sukses. Ingat, kalau Anda tidak punya impian, tidak punya sikap positif, Anda akan berhenti di tempat. Anda hidup tapi leher ke atas mati, Anda nggak tahu mau ngapain lagi. Ingat kembali dasar kita, impian dan sikap positif. Kalau Anda ikutin materi ini, di tangan Anda tidak akan pernah berhenti. Anda pasti sukses. Dan sukses Anda tidak terbatas. Karena batas sukses Anda adalah pikiran Anda sendiri. Sampai jumpa di puncak sukses. Terima kasih.